Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Admin doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini kita akan coba untuk memberikan informasi bahwa rekrutmen calon aparatur sipil negara ASN baik itu CPNS maupun P3K sudah mulai dibuka oleh pemerintah. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini kita coba untuk menginformasikan bahwa lulusan SMA SMK bisa ikut tes P3K di Kementerian PUPR Bapak Ibu. Silakan untuk disimak ya videonya sampai tuntas Bapak Ibu. Teruskan informasinya bahwa pendaftaran ini memang sudah mulai di tanggal 20 September kemarin dan nanti menyisakan waktu sampai tanggal 9 Oktober. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 9 Oktober 2023. Barangkali ini hanya menguatkan saja Bapak Ibu bahwa tentu Bapak Ibu sudah mencari tahu formasi-formasi terkait dengan tes P3K di tahun 2023 ini. Jadi tidak ada salahnya admin coba kembali untuk mengingatkan Bapak dan Ibu yang berminat tentunya untuk menjadi P3K ya di Kementerian PUPR, di mana PUPR menerima lulusan SMK, SMA SMK yang tahun ini bisa direkrut ya Bapak Ibu untuk menjadi aparatur sipil negara. Baik, Bapak Ibu, ini berdasarkan surat pengumuman dari Kementerian PUPR ini Bapak Ibu nomor 7 garis miring Peng garis miring MN garis miring 2023 tentang pengadaan calon pegawai pemerintah ya dengan perjanjian kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jabatan fungsional ya tahun 2023. Di sisi surat ini salah satunya adalah bahwa jumlah kebutuhan calon P3K pada pengadaan calon P3K 2023 untuk jabatan fungsional ini tenaga kesehatan sebanyak 8 kebutuhan, kemudian tenaga teknis sebanyak 3019 ya kebutuhan. Kemudian untuk periode pendaftaran dibuka tanggal 20 September kemarin Bapak Ibu sedang berjalan sampai dengan 9 Oktober 2023 secara daring ya melalui situs web https kemudian sscasn.bkn.go.id. Oke. Di surat ini Bapak Ibu nanti admin coba lampirkan untuk suratnya. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang belum tahu begitu ya. Dan kali ini kita informasikan bahwa misalnya di sini untuk jabatan pemula penata laksana jalan dan jembatan misalnya kualifikasi pendidikannya SMK teknik alat berat ya, SMK teknik geomatika, SMK teknik mekanik, industri dan lain-lain ya. Kemudian juga di sini ada SMK teknik geometri untuk ujian khusus ya Bapak Ibu. Di sini ada untuk Direktorat Jenderal Bina Marga Papua Pegunungan, kemudian ada macam-macam di sini dan tentu di bawah ini Bapak Ibu di surat itu hampir di tiap provinsi ada tuh Bapak Ibu. Baik, silakan nanti yang jelasnya suratnya nanti kita lampirkan di deskripsi dan Bapak Ibu bisa diunduh ya, bisa di-download. Oke Bapak Ibu, kita bacakan informasinya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR membuka lowongan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ya. Tahun ini tersedia lowongan sebanyak 3027 formasi yang rinciannya 3019 formasi untuk tenaga teknis dan 8 formasi tenaga kesehatan. Kabar gembiranya Bapak Ibu, P3K di kementerian yang dipimpin oleh Basuki Hadi Mulyono ini dapat dilamar oleh lulusan SMK dan SMA jurusan IPA tapi. Nah, jurusan IPA. Ada 110 formasi P3K Kementerian PUPR yang dibuka untuk lulusan SMK dan SMA. Mereka akan mengisi jabatan pemula atau penata laksana jalan dan jembatan yang akan ditempatkan di sejumlah unit kerja Kementerian PUPR.
Adapun kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk melamar P3K Kementerian PUPR, formasi lulusan SMK dan SMA adalah ini di sini ada SMK Teknik Alat Berat, SMK Teknik Pemesinan, kemudian SMK Teknik Mekanik Industri, SMK Teknik Geometrika, kemudian SMK Teknik Geospasial, SMK Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan. Sementara rincian tugas sebagai pemula penata laksana jalan dan jembatan P3K Kementerian PUPR adalah: pertama, melakukan kompilasi peta jaringan, jalan data dokumen perencanaan, kemudian menyiapkan instrumen survei, kemudian melakukan pemeliharaan bahan dan peralatan yang terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, membuat laporan-laporan berkala ya. Nah, masa hubungan perjanjian kerja atau MHPK P3K penata laksana jalan dan jembatan ini di Kementerian PUPR selama 5 tahun Bapak Ibu. Jadi tekan kontrak pertamanya ini 5 tahun ya untuk P3K di Kementerian PUPR ini. Nah, untuk penghasilan Bapak Ibu ini mereka akan mendapatkan gaji antara 5.532.000 hingga 6.289.000 ya. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa formasi pemula penata laksana jalan dan jembatan P3 ke Kementerian PUPR hanya bisa dilamar atau dialokasikan untuk pelamar khusus. Nah, ini sayangnya Bapak Ibu, formasi yang tersedia adalah untuk pelamar khusus. Apa itu pelamar khusus? Di PUPR ini? Yang pertama yang masuk ke pelamar khusus itu adalah ex tenaga honorer ya, kategori 2. Kemudian tenaga non aparatur sipil negara, ya tenaga non ASN dengan masa paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus dan masih aktif bekerja sampai dengan saat ini. Jadi sekurang-kurangnya sampai dengan masa pendaftaran seleksi di Kementerian PUPR. Jadi bisa tenaga non ASN ya. Mungkin di sini honorer begitu ya. Termasuk juga ex tenaga honorer kategori 2. Lalu syarat pengalaman kerja tersebut berkaitan dengan jabatan atau bidang. Nah, di sini ada beberapa jabatan. Pertama, menyiapkan bahan perencanaan sistem jaringan jalan, studi kelayakan dan dokumen lingkungan. Kemudian penyiapan bahan persiapan perencanaan teknis jalan, jembatan dan terowongan. Penyiapan bahan perencanaan teknis jalan, jembatan dan terowongan, atau penyiapan bahan pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan atau terowongan. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, formasi untuk lulusan S1, jadi selain membuka formasi untuk lulusan SMK SMA, Kementerian juga membuka lowongan untuk lulusan S1, D4 dan D3. Oke, jadi selain SMK SMA, PUPR juga membuka untuk lowongan yang kualifikasi pendidikannya adalah S1, D4 atau D3. Dari sejumlah lowongan yang dibuka bisa dilamar oleh pelamar umum ya dan khusus. Kemudian pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk ex THK2 dan non ASN. Jadi boleh ya, Bapak Ibu, ini ada kesempatan baik. Namun baik pelamar umum maupun khusus wajib memiliki pengalaman kerja di bidang atau urusan yang terkait dengan jabatan yang dilamar. Juga memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan untuk setiap jenis kebutuhan jabatan. MHPK P3K di Kementerian PUPR selama 5 tahun, informasi lebih banyak. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu kita lihat suratnya, nanti Bapak Ibu silahkan dulu di link subhanallah di deskripsi ya di channel ini. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bapak Ibu, yang terutama teman-teman yang baru lulus, yang sudah lulus begitu ya. Ini ada kesempatan emas untuk ikut andil di dalam seleksi calon aparatur sipil negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Demikian yang dapat admin berikan informasinya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.